Kemudian koloid. Koloid adalah campuran heterogen yang terdiri dari fase terdispersi dan medium pendispersi. Ukuran partikelnya berada di antara larutan dan suspensi, sehingga tidak mudah mengendap dan tampak tersebar merata. Ukuran partikel koloid berkisar antara 1 sampai 100 nanometer, sehingga lebih besar daripada partikel larutan, tetapi lebih kecil daripada partikel suspensi. Karena ukurannya yang khas, partikel koloid tidak dapat dilihat dengan mata telanjang, namun dapat diamati menggunakan mikroskop atau ultramikroskop. Ada ciri-ciri koloid. Yang pertama, bersifat heterogen tetapi tampak homogen. Yang kedua, untuk partikel 1 sampai 100 nanometer itu tuh sama sifatnya tetap heterogen dan homogen. Lalu tidak mudah mengendap dan dapat menghamburkan cahaya atau efek tindal. Lalu tidak dapat dipisahkan dengan penyaringan biasa. Memiliki gerak acak yang disebut gerak Brown. Dan seterusnya ada yang namanya pembagian dari aerosol. Itu ada aerosol cair dan ada juga koloid dengan fase aerosol padat. Yang dimana aerosol cair itu adalah koloid dengan fase yang terdispersi cair dan medium pendispersinya itu gas. Contohnya ada kabut, awan, dan parfum yang kita semprot sehari-hari. Dan kemudian ada yang kedua itu adalah yang tadi aerosol padat, yang dimana aerosol padat ini adalah koloid dengan fase terdispersi padat dan pendispersinya juga sama, itu gas. Contohnya kita ada asap-asap kendaraan di sekitar kita dan juga asap pabrik, juga debu-debu di udara yang ada di sekitar kita. Lalu di sini ada sol dan emulasi. Sol adalah koloid dengan fase terdispersi padat dan medium pendispersi cair. Contohnya yaitu cat, tinta, dan lumpur halus. Lalu kemudian ada emulsi. Emulsi adalah koloid dengan fase terdispersi cair dan medium pendispersi cair. Contohnya yaitu susu, santan, dan mayonnaise. Lalu di sini ada karakteristik sol, yaitu partikel padatan tersebar merata dalam cairan sehingga campuran terlihat seragam dan tidak mudah mengendap. Lalu ada peran emulgator, yaitu agar emulasi tetap stabil diperlukan zat pengemulsi atau emulgator. Contohnya yaitu lecithin pada kuning telur yang membantu pembuatan mayones. Busa adalah koloid dengan fase terdispersi gas dan medium pendispersi cair. Contohnya, buih sabun, krim cukur, dan busa pada minuman. Selanjutnya ada gel. Gel adalah koloid dengan fase terdispersi cair dan medium pendispersi padat. Contohnya ada agar-agar, jelly, dan gel rambut. Manfaatan gel. Gel banyak digunakan dalam bidang kesehatan, kosmetik, dan makanan karena mudah dibentuk dalam digunakan. Dan juga kegunaan busa. Bisa membantu proses pembersihan karena dapat menjangkau permukaan yang sulit dibersihkan. Sifat gel memiliki tekstur yang lebih padat dibandingkan cairan karena medium pendispersinya berbentuk padat. Selanjutnya ada sol padat. Sol padat adalah koloid dengan fase terdispersi padat dan medium pendispersi padat. Contohnya yaitu kaca berwarna dan beberapa jenis panduan logam. Selanjutnya yaitu busa padat. Busa padat adalah koloid dengan fase terdispersi gas dan medium pendispersi padat. Contohnya seperti spons, styrofoam, dan batu apung. Selanjutnya ada karakteristik sol padat. Partikel padatan tersebar merata dan medium padatan sehingga menghasilkan warna atau sifat tertentu. Sol padat adalah sistem koloid yang memiliki fase terdispersi berupa padatan dan medium pendispersi berupa padatan. Contoh sol padat yaitu kaca berwarna, batu permata berwarna, dan paduan logam tertentu. Selanjutnya yaitu busa padat. Busa padat adalah sistem koloid yang memiliki fase terdispersi berupa gas dan medium pendispersi berupa padatan. Contoh busa padat yaitu spons, styrofoam, dan batu apung. Keunggulan busa padat sendiri yaitu memiliki massa yang ringan tetapi tetap kuat sehingga banyak digunakan di dalam industri. Kegunaannya bisa berupa bahan kemasan, peredam suara, dan alat pembersih. Kesimpulannya adalah koloid merupakan campuran heterogen yang terdiri atas fase terdispersi dan medium pendispersi dengan ukuran partikel antara 1 sampai 100 nm. Berdasarkan fase penyusunnya, koloid dibedakan menjadi aerosol cair, aerosol padat, sol, emulsi, busa, gel, sol padat, dan busa padat. Berbagai jenis koloid memiliki manfaat yang sangat besar kehidupan sehari-hari, baik di bidang makanan, kesehatan, kosmetik, maupun industri. Dengan memahami jenis-jenis koloid, kita dapat mengetahui bahwa banyak benda yang digunakan sehari-hari
sebenarnya merupakan contoh sistem koloid.